Jumpa lagi dengan saya Bagawan Ginayungan di kalangan arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Seperti topik yang saya sampaikan, bagaimana perilaku DPR, yaitu tak ubahnya DPR adalah pengemis. DPR itu pengemis, dan setelah jadi dan merasakan nikmat, lalu menggonggong. Siapa yang digonggong? Digonggongin itu ya rakyat. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia. Siapa anggota DPR? Dia adalah anjing yang saya utus untuk menggonggongi pemerintah. Jadi dia adalah anjing saya untuk menggonggongi. Memang itu terjadi. Kan kita utus dia supaya mengawasi pemerintah, jangan sampai pemerintah berlaku tidak adil pada saya kan? Saya pasang dia di situ. Sekarang anjingnya berbalik menggonggongi saya. Anggota DPR itu sebelum jadi anggota adalah pengemis, mengemis suara rakyat. Setelah dia jadi anggota, dia mesti jadi pelayan tuannya karena tadi pengemis. Saya tuannya. Om, kasih suara dong Om. Om, bikin saya vlog dong. Om, dorong viralkan nomor saya dong. Kan dia ngemis saya. Itulah Sobat Ginayungan. Memprihatinkan seperti yang disampaikan kritikan tajam dari Rocky Gerung. Ya, begitulah keadaannya yang terjadi saat ini. Baru-baru ini sehingga menimbulkan kemarahan rakyat sampai demo di tanggal 25 dan nanti akan selalu berlanjut di berbagai provinsi di Indonesia. Jadi kalau Rocky Gerung ya saya setuju. Dia selalu mengungkapkan dengan kata-kata dungu gitu. Ya ternyata ya memang DPR itu dungu. Kalau ada anggota DPR yang mulia mengatakan rakyat adalah paling tolol sedunia itu. Sebenarnya yang paling tolol sedunia itu siapa? DPR kan dipilih rakyat. Kemudian mengemis ke rakyat, minta ini nomor HP saya, nanti pilih saya ya, tolong ya, nanti akan saya perjuangkan. Setelah jadi anggota DPR, merasakan tunjangan yang luar biasa, dia menggonggong. Mengatakan rakyat adalah tolol sedunia. Kemudian ada yang mengatakan, saya artis, jadi punya hak joget-joget di parlemen. Nah, ini ternyata ya pemicunya kembali ke situ. Rakyat yang sedang susah selalu berpikir, bagaimana tunjangan beras bagi DPR, yang dulunya 10 juta, naik menjadi 12 juta per bulan. Kemudian ditambah lagi dengan keputusan baru dimulai 2024 ya, itu 50 juta untuk tunjangan perumahan karena DPR tidak menempati rumah dinasnya. Mengapa? Dianggap rumah dinasnya tidak layak huni. Nah, jadi rumah dinasnya tidak layak huni. Coba, ini ada reportase tentang rumah dinas. Layak hunikah DPR menempati rumah dinasnya? Seperti Anda lihat ya, masih bagus, masih megah.
walaupun itu memang bangunan lama, tapi bayangkan empati Anda, anggota DPR, di mana banyak rakyat Anda di Jakarta pun hidupnya di kolong-kolong jembatan, di kampung-kampung kumuh, sangat tidak layak. Jadi kalau anggota DPR mendapatkan fasilitas rumah dinas, ya harusnya sambil berpikir ke rakyat. Sampai di mana kemampuan keuangan pemerintah, ya harusnya direnovasi. Nah, sekarang bebannya bagaimana? Pemerintah dapat beban harus merawat rumah dinas yang kosong. Dan harus menjaga, membayar security, membayar kebersihan rumah dinas yang kosong di area itu, komplek itu. Kemudian menambah 50 juta per bulan bagi yang mulia anggota DPR. Pilihan rakyat. Nah, di situ. Jadi, seperti Anda lihat sendiri, ternyata apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung bahwa DPR itu ya mengemis-ngemis, setelah itu mereka menggonggong. Tapi saya mengatakan bahwa setelah jadi, menurut saya ya anggota DPR itu menjadi setengah dewa. Jadi dia tidak merakyat lagi, dia bagaikan dewa yang tinggi tempatnya. Coba lihat video ini. Rakyat yang bergaji UMR siap-siap bakal dipotong tuh gajinya 3% untuk bayar iuran tabungan perumahan rakyat. Bang Deddy, tidak melihat ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Bajingan. Itu dari partai PDIP ya, yang mulia Deddy Sitorus yang katanya kritikus tingkat tinggi, tapi ternyata lihat, kalau diasumsikan ya sama aja dia adalah bagaikan dewa. Nggak mau DPR itu kok disamakan dengan rakyat jelata. DPR kan dewa yang tinggi tempatnya, harus ada terhormat, makanya ada tunjangan kehormatan, begitu. Nah, di sini bukan melayani, bukan wakil rakyat, harusnya membumi bersama dengan rakyat, hidup sederhana, bukan pamer-pamer kehormatan. Anda itu wakil rakyat loh. Ya, nah di sini ini. Jadi setelah mengemis, jadi pengemis, kemudian menggonggong. Terus dia menghina rakyat jelata. Karena mereka bagaikan dewa setelah jadi. Jangan disamakan dengan rakyat jelata. DPR jangan disamakan dengan tukang becak. Sakit rakyat. Anda menyakiti rakyat. Nah, itu. Jadi, ya akhirnya, walaupun setelah dulunya jadi pengemis, kemudian jadi setengah dewa, dan mentalnya juga tetap mental pengemis. Nah, itulah DPR. Jadi kalau ada gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan rakyat yang marah, lebih baik bubarkan saja DPR. Yang kemarin ditolol-tololkan sama yang mulia Sahroni itu. Yang ingin membubarkan DPR adalah pemikiran yang paling tolol sedunia. Berarti yang paling tolol sedunia itu ya presiden. Karena yang bisa membubarkan presiden DPR itu presiden dengan dekret.
Zaman Soekarno sudah pembubaran DPR dengan dekret presiden. Kemudian zaman Gus Dur akan melontarkan dekret presiden. Kalau Sahroni mengatakan dari Partai Nasdem ini, mengatakan yang mempunyai wacana membubarkan DPR adalah orang yang paling tolol sedunia. Berarti yang tolol siapa ya? Presiden. Karena yang bisa membubarkan presiden. Kan begitu. Rakyat itu hanya jengah aja, melontarkan emosionalnya. Karena dia tidak bisa mewakili rakyat. Nah, dari situ, jadi sebaiknya, wahai para pimpinan partai, anggota Anda yang duduk di DPR, yang melukai rakyat, yang omongannya ngawur-ngawur, itu lebih baik Anda copot daripada menjatuhkan kredibilitas partai Anda. Rakyat itu bijaksana, taunya hitam putih. Kalau dia disakiti, dia nggak akan milih Anda. Sampai di sini, Sobat Kinayungan, perjumpaan kita. Sampai jumpa di lain waktu.